Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila dengan NIM 12214201006. Di sini saya berasal dari kelas IF5C. Saya berada di kelompok Smart Team. Pertama yaitu saya akan membahas perbedaan apa NFA dan DFA. Yang pertama, apa itu otomata? Jadi otomata yaitu merupakan model matematika yang digunakan untuk merepresentasikan sistem kompilasi. Otomata ini memproses input dan berpindah antara state atau keadaan berdasarkan aturan tertentu. Otomata digunakan dalam pemrosesan bahasa formal dan teori komputasi. Otomata ini dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama NFA dan DFA. Apa itu NFA? NFA atau non-deterministic automaton. Jadi setiap input NFA ini bisa memicu lebih dari satu transisi atau tidak ada transisi sama sekali. NFA ini lebih fleksibel tetapi secara teoritis setara dengan DFA. Sedangkan DFA yaitu setiap inputnya hanya memicu satu transisi ke step berikutnya yang membuatnya deterministik dan lebih mudah diimplementasikan. Tetapi sama saja keduanya ini digunakan untuk mengenali bahasa formal. Lalu selanjutnya apa sih NFA? NFA atau non-deterministic finite automaton. NFA adalah jenis otomaton yang memungkinkan lebih dari satu transisi dari suatu step untuk simbol input yang sama. Dalam NFA, setiap input otomaton bisa berada di beberapa step sekaligus atau melakukan transisi tanpa input atau yang disebut dengan epsilon transition. Nah, ini membuat NFA ini lebih fleksibel dan memilih jalur untuk memproses input. Meskipun NFA ini terlihat lebih kompleks, tetapi ia setara dengan DFA. Dalam hal kemampuan komputasinya itu, setiap NFA bisa dikonversi menjadi DFA yang setara, meskipun DFA ini mungkin memiliki lebih banyak step. Lalu karakteristiknya, jadi karakteristik NFA itu, yang pertama, suatu step bisa memiliki lebih dari satu transisi untuk simbol yang sama. Yang kedua, transaksi tanpa masukan, atau yang saya sebut tadi epsilon transition, yang dimana NFA untuk step input otomatonnya itu bisa berada di beberapa step sekaligus atau melakukan transisi tanpa input yang disebut tadi epsilon transition. Lalu yang ketiga yaitu NFA bisa memiliki beberapa lintasan yang mungkin valid untuk suatu input, dan jika ada suatu lintasan yang mencapai step final maka sering diterima. NFA ini bisa diterima atau ditolak karena dia tadi lebih dari satu transisi. Yang selanjutnya DFA. DFA adalah otomaton di mana setiap stepnya memiliki satu transisi yang pasti untuk setiap simbol input. Berarti untuk setiap inputnya itu yang diterima, DFA hanya bisa berada di satu step pada satu waktu, sehingga jalur transisinya deterministik dan jelas. Lalu DFA ini digunakan untuk mengenali bahasa reguler dan memastikan bahwa setiap inputnya itu menghasilkan jalur transisi tanpa ambiguitas. Nah, DFA ini lebih mudah diimplementasikan dibandingkan NFA karena setiap langkahnya memiliki satu area yang pasti. Lalu karakteristiknya di sini ada setiap keadaan hanya memiliki satu transisi untuk setiap simbol masukan. Lalu yang kedua yaitu masukan ketidakpastian dalam menentukan langkah berikutnya. Yang ketiga, DFA selalu membutuhkan satu lintasan yang pasti untuk menerima atau menolak string. Yang selanjutnya itu kelebihan NFA dan DFA. Kelebihan NFA. Yang pertama, desainnya lebih sederhana. NFA ini memungkinkan desain untuk lebih mudah memodelkan bahasa atau pola yang kompleks tanpa harus memikirkan detail deterministiknya. Yang kedua yaitu lebih kompak. NFA cenderung memiliki sedikit step dibandingkan DFA untuk mempresentasikan bahasa yang sama. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam transisi. Mendukung fleksibilitas dalam transisi, NFA ini mendukung transisi ganda, memungkinkan beberapa jalur atau pilihan, dan pemrosesan input membuatnya lebih fleksibel dalam desain. Sedangkan DFA ini kelebihannya itu eksekusi efisiennya itu karena hanya ada satu jalur, jadi transisinya untuk setiap inputnya itu lebih cepat saat memproses string karena tidak perlu mengecek jalur alternatif. Lalu yang kedua yaitu transisi jelas dan terdefinisi. Setiap input di DFA ini memiliki satu transisi yang pasti, yang membuat jalur tersebut menjadi komputasi mudah diprediksi. Yang ketiga yaitu sederhana dalam pengoperasian. Nah, jadi DFA ini lebih mudah diimplementasikan karena sifatnya deterministik. Lalu kekurangan NFA. Kekurangan NFA ini eksekusinya lebih lambat karena NFA ini bisa memiliki banyak jalur transisi sekaligus. Eksekusinya bisa lebih lambat saat mengecek semua kemungkinan jalur. Lalu yang kedua lebih sulit diimplementasikan karena sifat non-deterministik ini membuat NFA lebih kompleks untuk diimplementasikan secara langsung. Yang ketiga yaitu memerlukan konversi. Dalam banyak kasus, NFA ini harus dikonversi menjadi DFA untuk diimplementasikan secara efisien yang bisa meningkatkan jumlah step. Sedangkan kekurangan DFA yaitu jumlah stepnya lebih banyak. Kenapa? Karena DFA sering membutuhkan lebih banyak step dibandingkan NFA untuk mempresentasikan bahasa yang sama, terutama
setelah konversi dari NFA. Selanjutnya desain yang lebih sulit. Desain DFA ini bisa lebih kompleks, terutama untuk bahasa atau pola yang rumit, karena semua transisi harus dideterministik dan terdefinisi yang dengan jelas. Lalu perbedaan NFA dan DFA. Deterministik vs non-deterministik. Jadi DFA hanya memiliki satu transisi untuk setiap simbol input dari setiap step, sehingga jalur yang diikuti itu selalu pasti. Berbeda dengan NFA. NFA ini bisa memiliki banyak transisi atau bahkan tidak ada transisi untuk simbol yang sama dari sebuah step. Yang kedua yaitu jumlah transisinya. DFA ini setiap stepnya itu harus memiliki satu transisi untuk simbol input dalam alfabet. Sehingga setiap input itu selalu memiliki jalur yang pasti, berbeda dengan NFA. NFA itu tidak wajib memiliki transisi untuk setiap simbolnya, karena bisa ada 0, 1, atau lebih dari transisi untuk simbol yang sama, memberikan fleksibilitas lebih. Kalau perbedaan melalui transition, untuk DFA ini tidak mendukung transisi tanpa input ya. Setiap transisinya harus disertai dengan simbol input yang jelas. Sedangkan NFA mendukung transition, yang dimana yaitu perpindahan dari satu step ke step lainnya itu tanpa memproses input apapun, memungkinkan jalur yang lebih fleksibel. Lalu untuk kompleksitas implementasi. Untuk implementasi DFA lebih sederhana, lebih mudah diimplementasikan karena hanya ada satu lintasan yang pasti untuk setiap inputnya. Sedangkan NFA lebih kompleks untuk diimplementasikan karena bisa ada banyak lintasan yang harus diuji atau diikuti secara bersamaan, terutama dengan transition. Yang selanjutnya yaitu jumlah stepnya. DFA ini biasanya membutuhkan lebih banyak step dibandingkan NFA untuk mengenali bahasa yang sama, karena setiap transisi harus terdefinisi secara pasti untuk setiap inputnya. Sedangkan NFA cenderung lebih kompak dengan lebih sedikit step, karena bisa memiliki transisi ganda atau tidak ada transisi untuk input yang sama. Untuk selanjutnya yaitu penerimaan string. Untuk DFA hanya memiliki satu lintasan yang pasti untuk setiap inputnya. Kenapa? Karena string diterima jika lintasan ini mencapai step final. Sedangkan NFA bisa memiliki banyak lintasan untuk satu inputnya. Karena string diterima jika salah satu inputnya itu mencapai step final atau memberi lebih banyak fleksibilitas dalam penerimaan string. Yang selanjutnya waktu eksekusinya. Waktu eksekusinya DFA ini waktu eksekusinya itu linear terhadap panjang inputnya karena hanya ada satu jalur yang perlu diikuti. Sedangkan NFA ini bisa lebih lambat karena banyak sekali jalur yang harus kita uji secara bersamaan untuk setiap inputnya. Untuk konversinya NFA ini bisa dikonversi menjadi DFA, tetapi prosesnya ini sering menyebabkan penambahan jumlah step secara signifikan, yang membuat DFA yang dihasilkan itu lebih besar dan kompleks. Selanjutnya itu pemanfaatan dalam pengembangan perangkat lunaknya ya. DFA itu sering digunakan dalam perangkat lunak seperti lexer atau bagian dari compiler yang memproses input menjadi token, karena eksekusinya itu lebih efisien dan deterministik. Sedangkan NFA biasanya digunakan untuk pemodelan teoritis dan kemudian dikonversi menjadi DFA untuk dieksekusi secara praktis. Lalu penanganan bahasa reguler. Kedua automata itu mampu mengenali bahasa reguler, tetapi DFA itu lebih sering digunakan dalam implementasi karena sifat deterministiknya itu yang mudah diproses oleh mesin. Berbeda dengan NFA. NFA ini digunakan lebih banyak dalam konstruksi teoritis dan membangun konsep karena lebih fleksibel, meskipun bisa mengenali bahasa reguler yang sama seperti DFA. Nah, di sini ada contohnya dari DFA. Kita lihat di sini ada diagram DFA. Jadi DFA itu secara garis besar adalah input mengarah ke satu tujuan yang disebut dengan final step. Untuk lebih jelasnya ini ada diagram di sebelah sini. Di diagram DFA. Dan ini ada key, sigma, start, dan key 0. Ini adalah penjelasannya. Key ini berarti himpunan yang dimana himpunannya itu ada key 0. Himpunannya itu ada key 0, key 1, dan key 2. Untuk double lingkaran ini merupakan final step. Jadi final step di diagram DFA ini adalah key 1. Untuk sigmanya itu adalah 0, 1. Jadi ini, dan ini adalah sigma. Lalu startnya atau dimulainya itu dari key 0. Ini key 0. Dan final stepnya itu berada di key 1. Karena double lingkaran. Kita lihat tabel berikut ini. Ada step key 0, input 0. Step key 0 ini berarti ya. Input 0, seperti ini. Berarti key 0 ini, input 0, mengarah ke key 1. Maka di sini kita tulis key 1. Untuk step key 0, input 1, kita lihat di sini. Yang mana ada angka 1. Ada angka 1 yang berada di key 1. Ada angka nilai 1 yang mengarah ke key 2. Ada nilai 1, key 2 mengarah ke key 1. Tapi di sini kan step key 0. Berarti key 0 yang nilai dengan nilai 1 berarti mengarah ke key 2. Ini kita masukkan key 2. Selanjutnya step key 1. Key 1. Input 0. Key 0 ya. Ini juga 0. Key 1 input 0. Dia kembali lagi
lagi mengarah ke Q1. Maka di sini kita tulis Q1. Lalu step Q1 input 1, lihat lagi Q1 input 1. Ini dia mengarah kembali ke Q1. Untuk selanjutnya step Q2 input 0. Q2 input 0 di mana? Di sini. Berarti Q2 input 0 itu mengarah lagi ke Q2. Maka kita tulis di sini adalah Q2. Lalu step Q2 input 1. Lihat, step Q2 input 1 ini ya. Berarti Q2 mengarah ke Q1. Maka di sini adalah kita tulis Q1. Berikut ini ada penjelasan ini. Q0 001. Step Q0 nilai 001. Kita lihat Q0. Kita lihat Q0 001 ini kita lihat apakah dia akan diterima berakhir di final step atau tidak. Kita coba ya. Di sini Q0 nilainya 001. Q0 arahnya dia kemana kita lihat ya. Untuk 0 pertama, ini 0 pertama, dia mengarah ke Q1. Kemudian di sini kita tulis ke Q1 di bawahnya. Lalu ada nilai 01. Dia mengarah kemana? Q1. Step 1 nilai dengan input 01. Q1 nilai step 1 dia input dengan 01. Kembali lagi ke Q1. Berarti kita tulis Q1. Q1 dengan input 0. Kita lihat Q1 input 0. Kembali lagi ke Q1. Maka kita tulis 1. Q1 input 1. Kita lihat lagi. Q1 input 1 mengarah kembali ke Q1. Di sini Q1 input 1 kembali lagi ke Q1. Q1 ini tadi adalah final step-nya. Jadi Q1 ini merupakan final step sehingga diterima oleh SSA. Nah, untuk selanjutnya ini adalah contoh dari NFA. NFA ini secara garis besar dia bercabang. Dia ada 2 ya, bercabang. Untuk dijelaskan lagi ini sama saja ada himpunannya, ada sigma, ada start dan final. Di sini ada sebuah diagram, ini diagramnya. Lalu kita lihat step Q0 input 0. Step Q0 input 0 itu berada di mana? Ini Q0, untuk final stepnya itu berada di Q4 dan Q2. Ya, karena dia di sini tidak ada double lingkarannya. Q0 input 0 berada di mana? Q0 input 0. Nah, Q0 input 0. 0 yang kembali lagi ke Q0 dan mengarah ke Q3. Berarti Q0 input 0 itu Q0 input 0 yang mengarah kembali ke Q0. Maka di sini kita tulis Q0. Lalu Q0 input 0 lagi. Kita lihat di sini ada 2 ya, double. Mengarah ke Q3. Berarti ini Q0 input Q0 sama Q3. Ini yang membedakan DFA dan NFA. NFA itu dia double. Seperti ini sebenarnya Q0 Q3. Lalu untuk step Q0 input 1. Q0 input 1 yaitu berada di Q0 input 1 kembali lagi ke Q0 Q0 dan Q0 input 1 nih Q1 harusnya di sini Q1 ya, berarti Q0 dan Q1 bukan Q0 dan Q3. Terus selanjutnya Q1 input 0 ada tak? Q1 input 0 Q1 input 0 tidak ada, maka di sini kita kosongkan karena tidak ada input 0-nya. Lalu Q1 input 1 Q1 input 1 ya dia berada di mengarah ke Q2. Lalu Q2 input 0. Q2 input 0. Ada. Nih. Dia mengarah kembali ke Q2. Maka ini kita tulis Q2. Q2 input 1. Masih mengarah kembali ke Q2. Kita tulis lagi Q2. Selanjutnya Q3 input 0. Q3 input 0 ada. Dia mengarah kembali ke Q4. Q3 input 0. Input 1. Q3 input 1 tidak ada. Maka dia di sini kosong. Lalu Q4 input 0. Ada. Kembali lagi mengarah ke Q4. Begitu juga Q4 input 1. Kembali lagi mengarah ke Q4. Ini contohnya. Ada diterima dan ditolak. Kita lihat di sini. Nilainya 001. Startnya itu Q0 001. Q start sama dengan start. Q0 mengarah 0. Q0 input 0 mengarah kemana? Ke Q3. Maka di sini kita tulis Q3. Lalu Q3 input 01 mengarah ke Q3 input 0 mengarah ke Q4. Maka di sini kita tulis Q4. Q4 input 1 mengarah lagi kembali ke Q4. Q4 input 1 maka diterima karena dia berada di final state. Lalu lanjut 010. Startnya itu Q0 input 10 sama dengan start Q1 Q0 input 1 mengarah ke Q1. Kita lanjut 0 ini dipindah ke sini. Q1 input 0 tidak ada, maka ditolak karena tidak berada di final state. Mungkin sampai sini penjelasan saya hari ini. Kalau ada salah saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.